Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Revia dan di video kali ini kita mau ngebahas sunscreen dari Garnier. Mereka mengeluarkan sunscreen terbaru. Ini namanya adalah Super UV Spot Proof Sunscreen dan mereka hadir dalam dua varian, yang satu matte dan yang satunya lagi natural. Sebelum kita lanjut reviewnya, aku mau ngasih tahu dulu, aku belinya ini tuh di Shopee dan kebetulan banget besok itu harganya lagi diskon guys. Garnier ini harganya pas aku beli itu 70 ribuan, tapi besok jadi cuma 50 ribuan aja. Jadi mendingan kalian langsung cek, linknya aku udah taruh di description box, tinggal diklik aja. Jangan lupa klik ingatkan saya supaya besok kalian gak kelewatan diskonnya. Nah terus juga besok itu ada 12-12 birthday sale. Jadi mulai jam 12 malam besok pada tanggal 12 Desember 2020 akan ada gratis ongkir hingga Rp120.000, cashback 100% sampai dengan 1,2 juta, dan flash sale semua serba 12.000. Jadi lumayan banget guys, kalau kalian mau belanja kalian harus manfaatkan momentumnya besok. Cus langsung aja cek linknya, udah aku taruh di description box. Untuk packagingnya sendiri, seperti kebanyakan sunscreen yang bermunculan akhir-akhir ini, packagingnya bentuknya seperti ini. Dia kayak compact, untuk dibawa-bawa juga enak. Untuk ukurannya sendiri ini 30 ml. Untuk packagingnya sendiri berbeda antara yang matte dan juga natural. Kalau yang matte ini dia ada bacaannya ya, di sini matte, dan dia kayak ada kayak serum drop or something gitu ya di sini nggak ada. Dan kalau kita lihat di packagingnya sendiri ini berbeda. Untuk yang matte ini dia kayak ada list hijaunya, dan yang di sini dia kuning aja, tidak ada warna hijaunya. Lalu juga di bagian bawahnya berbeda, yang ini hijau, yang ini warnanya putih. Nah yang lucunya dari produk ini, dia itu bagian bawahnya sini di bagian belakang ini tuh ada logo halal untuk yang matte, dan juga ada barcode-nya di sini. Sementara untuk yang natural, dia tuh barcode BPOM-nya itu ditempel menggunakan stiker dan tidak ada logo halalnya. Aku nggak tahu apakah ini dia belum menggunakan logo halal. Sepertinya sih kalau udah BPOM biasanya pasti halal ya, apalagi udah produk over the counter kayak Garnier gini, rata-rata kan semuanya halal ya. Cuman dia mungkin entah packagingnya yang memang belum dirubah atau belum ditempel atau bagaimana, aku nggak tahu. Nah itu dia untuk keamanan produknya. Sekarang kita lanjut ke klaim dan keterangan dari masing-masing produknya. Oke, aku akan bacain klaimnya dari yang matte dulu. High protection SPF 50+ sunscreen enriched with vitamin C to optimize your sun protection. More than protected, your skin looks brighter. Spot and tan lines are visibly faded. Jadi kata ini nggak cuman untuk memproteksi kulit, tapi katanya dia juga bisa untuk membuat kulitnya tuh kelihatan lebih cerah, dan juga untuk menyamarkan noda hitam dan juga tan lines. Itu mungkin maksudnya kayak apa, garis belang gitu kali ya. Oh guys, plusnya itu berbeda. Jadi kalau yang matte ini PA-nya plus cuman 3 kali, sementara untuk yang natural ini PA-nya plus 4 kali. Nah jadi kalau misalnya kamu belum tahu, PA itu jadi dia untuk melindungi kulit kita dari kayak tanda-tanda penuaan seperti kerutan, terus juga apa, hyperpigmentation atau flek-flek gitu. Jadi kalau misalnya kalian concernnya lebih ke hyperpigmentation, lebih ke fine lines, gak mau muncul dark spot, mungkin yang ini ya, yang natural lebih bagus untuk kulit kalian karena dia PA-nya lebih tinggi ya, plusnya 4 kali. Sementara yang matte ini dia plusnya cuma 3 kali di PA-nya. Sementara SPF ini yang besarnya ini 50+-nya ini dia untuk indikator UVB-nya, jadi dia melindungi dari sinar matahari yang membakar kulit kita, bikin kulit kita tuh jadi belang atau jadi lebih menghitam gitu, atau bahkan kebakar kemerahan. Terus untuk yang matte ini ada vitamin C-nya, dimana itu untuk mencerahkan dan memudarkan bekas-bekas jerawat atau noda-noda hitam di wajah kita. Terus di sini juga ada vitamin E-nya ya, untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar matahari dan juga polusi. Di sini juga ada hydroactive agent-nya, jadi katanya dia ini tuh untuk memberikan kelembapan pada kulit kita gitu. Dan ini katanya tuh non-oily texture and matte formula designed for Asian women, gives matte looking skin and leaves no stain on fabric or hijab. Jadi katanya untuk yang matte ini tuh dia nggak berminyak, dia finishnya matte, dan dia itu memang udah dirancang untuk Asian skin. Ini juga katanya tidak akan membuat stain atau kayak noda bekas di hijab kita gitu ya, dari pemakaian sun protection ini. Terus untuk yang natural sendiri, dia itu klaimnya ini kurang lebih sama ya dia. Ini yang beda itu adalah finishnya. Di sini sih dia bilang katanya ultra light texture, leaves skin non-oily, non-sticky, and non-greasy tuh. Jadi katanya dia tuh katanya ultra light dan gak akan membuat kulit kita itu jadi oily atau lengket atau greasy kayak
greasy tuh kayak nggak enak gitu. Nah, itu nggak bakalan terjadi. Klaimnya sendiri seperti itu. Nanti kita akan bahas apakah sesuai atau enggak sih klaimnya dengan hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke ingredientsnya ya guys. Ini ingredientsnya tuh super susah untuk dibaca. I cannot barely read anything here. Kayak susah banget buat dibaca. Bener-bener dia tuh fontnya aneh ya, kayak ke stretch out gitu loh, kayak ke stretch ke atas, jadi dia nggak proporsional, terus dempet banget dan kecil banget, kayak hampir nggak mungkin kebaca gitu kecuali di zoom pakai kamera. Tapi pasti kalian mau bertanya kan, ini physical atau chemical sun protection, ya kan? Nah, aku juga tadi tuh udah lihat-lihat, baca-baca, aduh mana ya titanium dioxide, ada nggak ya di sini gitu. Kita lihat dong indikasi apakah dia physical atau chemicalnya. Nah, pas aku baca, aku nemu di yang ini nih, yang matte finish, dia ada titanium dioxide. Nah, by the way, titanium dioxide itu untuk physical sun protection. Jadi dia memang ada titanium dioxide-nya, tapi dia juga most of them ini isinya adalah yang chemical. Jadi I guess ini tuh dia mix ya antara physical dan chemical. Intinya kalau kalian bertanya ini physical atau chemical, aku mungkin akan bilang aja ini hybrid gitu ya. Overall ini hybrid, atau dia lebih dominan ke chemical daripada ke physical. Apakah dia masih ada alkoholnya? Dua-duanya masih ada alkoholnya. Alkoholnya ini ada yang baik, ada yang jahat. Nah, apakah ada parabennya? Ini tidak ada parabennya dua-duanya. Untuk aromanya sendiri, keduanya masih ada parfumnya, dan dia tuh ada wangi, kayak wangi jeruk kayak gitu. Tapi nggak sampai ganggu juga sih, maksudnya masih bisa ditoleransi. By the time dia akan sedikit-sedikit menghilang wanginya. Tapi kalau kalian bener-bener concern, nggak mau ada alkohol, nggak mau ada wangi-wangian, this is not for you sister. Tapi kalau misalnya kalian fine sama parfum yang masih oke lah gitu, ada wangi-wangi oke lah, ada alkohol ya oke lah, masih bisa gitu. Ini oke sih, karena ini juga kan sun protection dipakai paling akhir ya. Jadi kalaupun ada alkoholnya, mungkin si alkoholnya itu lebih ke untuk membuat teksturnya enak gitu. Tapi tetap aja kalian harus hati-hati kalau kalian super duper sensitive, oke? Nah, jadi sekarang aku akan pakai yang matte ini di sebelah kiri dan yang natural di sebelah kanan. Oke, jadi langsung aja. Dia tuh, dia lumayan cair dan oh, I like the texture though. It gives a very beautiful healthy glow, ya kan? Kayak ada efek healthy glow-nya gitu. Nah, jadi ini dia setelah aku pakai yang sebelah kanan ini yang natural. Dia kayak memantulkan lagi sedikit cahayanya ke kamera. Jadi dia tuh lebih glowing gitu ya. Finishnya lebih kayak dewy healthy skin. Dibanding sini dia kayak lebih matte gitu, karena ini belum pakai kan. Tapi ini dewy-nya sama sekali nggak lebay, jadi nggak berlebihan ya guys. Tapi kalau aku lihat langsung tuh dia nggak ada kayak shimmernya gitu loh. Tuh, jadi ini bukan karena shimmer kecil-kecil, partikel shimmer atau glitter gitu-gitu tuh bukan. Ini memang dia finishnya yang seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut pakai yang di sebelahnya. Guys, mohon maaf banget ini hujan. Semoga suaranya nggak terlalu kenceng ya, suara hujannya. Ini definitely lebih thick, lebih tebal. Aduh, kayaknya makanya kebanyakan nih aku. Aku sih ngerasanya aku pakai sama jumlahnya, tapi dia ini lebih ada white cast-nya. Dia kayak agak sedikit, kalau kita ngeblend yang nggak bener. Tuh, lihat deh. Dia kayak ada apa ya, ini kayak ada menjadi daki-daki sedikit sehingga dia nyangkut di alis. Tuh, ini kayak ada sedikit kerak-kerak gitu nih di sini. Feeling aku ya, kemungkinan ini tuh mereka formulasiinnya kayak ada sedikit powderish finish gitu kan pengennya, tapi justru kayak malah agak sedikit jadi daki gitu loh. Ya, jadi ini dia hasil pemakaiannya di muka aku. Yang sebelah kiri ini aku pakai yang matte, dan sebelah kanan ini aku pakai yang natural. Seperti yang kalian bisa lihat di muka aku sendiri, untuk yang matte ini dia hasilnya tuh muka aku jadi kayak lebih cerah gitu, agak sedikit lebih putih kalau aku lihat di kamera. Karena tadi pas di blend juga kelihatan dia dari teksturnya pun lebih kental, dan dia memang lebih putih ya dibanding yang sini. Jadi pas ngeblend itu dia meresapnya nggak secepat yang natural. Yang natural ini ngeresapnya lebih cepat, dan secara tekstur lebih light, lebih ringan, lebih enak. Aku lebih suka yang natural untuk teksturnya. Nah, jadi ini udah aku tunggu beberapa menit, dan yang matte ini kelihatannya tetap lebih putih daripada yang natural. Menurut aku yang matte ini dia lebih ada coveragenya, dan dia lebih ada white cast-nya tuh lebih kencang. Kalau untuk dipegang gini sih dua-duanya sama-sama nggak lengket dan enak aja dipegangnya, feels good. Cuman yang kiri ini dia butuh proses lebih lama untuk penyerapannya, dan pas di blend itu memang lebih berat.
juga feels di mukanya yang aku rasa di wajah aku yang sebelah kiri itu kayak lebih tebel gitu, kayak berasa lebih pakai sesuatu di wajah dibanding yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini lebih effortless, lebih gampang di blendnya dan kerasanya lebih ringan ya, nggak begitu berasa pakai apa-apa di mukanya gitu. Untuk finish dan tekstur aku lebih suka yang natural dibanding yang matte. Tapi kalau kalian pengen yang lebih ada coveragenya dan lebih mencerahkan, mungkin kalian bakalan suka yang matte. Kalau misalnya memang kalian bertujuan untuk mendapatkan sedikit coverage dan lebih mencerahkan kulit kalian. Cuman kalau aku pribadi, karena aku biasanya pakai makeup, aku lebih suka yang natural ini karena aku bakalan timpa dengan makeup gitu. Nah sekarang aku mau lanjut makeup dulu, nanti aku akan jelasin claim versus hasilnya seperti apa dan akan aku wrap up apa kesimpulan dari produknya ini, oke? Sekarang aku mau ngebandingin claim sama hasil pemakaiannya di aku. Untuk claimnya sendiri, si yang matte ini kan dia bilang kalau dia ini tuh katanya non-oily texture matte formula. Menurut aku non-oily texture, yes, dia nggak oily. Tapi kalau dia bilang matte formula, gimana ya, matte formula nggak terlalu matte banget gitu loh. Dia masih butuh waktu untuk bikin jadi matte gitu. Jadi kayak kita perlu nunggu lebih lama untuk menghasilkan matte-nya itu. Dan kayaknya kalau kita ngeblendnya kurang cepet, dia kayak ada berinjilan gitu, cuman sedikit aja, tapi juga nggak sampai ganggu, bahkan mungkin nggak noticeable kalau kamu nggak terlalu merhatiin kayak aku, karena aku kan buat nge-review jadi aku perhatiin bener-bener gitu. Jadi kalau misalnya masalah dia bikin matte, sebenarnya klaimnya bener sih, nggak salah. Cuman kalau di compare sama yang ini jadi kayak seolah-olah tuh kayak rasanya ini lebih cepat jadi matte gitu, walaupun sebenarnya ini hasilnya bukan matte karena dia lebih cepat nyerapnya gitu. Untuk klaim yang natural ini katanya dia ultra light, aku setuju, enak banget teksturnya, di mukanya juga dipakainya enak. Terus jadi kak, untuk oily skin atau acne prone skin sarannya yang mana? Kalau aku pribadi tetap yang natural sih, mau kalian dry, mau oily atau normal. Tapi bukan berarti yang ini jelek ya, cuman memang dilambat untuk meresap. Aku agak khawatir, takutnya nanti yang oily skin justru malah lebih berminyak karena dia lebih thick, lebih lama nyerapnya. Terus nanti jadinya dia lebih bikin produce minyak lebih banyak malah di kulit gitu. Aku takutnya kayak gitu. So ya, itu dia review untuk kedua produk ini. Dua-duanya link pembeliannya udah aku taruh di description box di bawah. Kalian tinggal klik aja, itu udah langsung masuk ke produknya. Tinggal belanja aja langsung di Shopee, nggak usah ribet nyari-nyari lagi, aku udah taruh di bawah semuanya. Make sure dicek di situ. Semoga review aku kali ini bisa membantu kalian dan semoga informatif juga. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh kasih like-nya dong supaya aku lebih semangat lagi, dan juga kan boleh komen di bawah kalau kalian ada saran, ada masukan, ada request untuk aku review apa ke depannya, atau mau sekedar bertanya. Insya Allah aku akan baca dan reply satu persatu. Dan juga please subscribe supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu aku untuk membangun channel ini. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on the next one. Bye!